masalah Pantura. Sekarang kan pemerintah sendiri tidak bodoh-bodoh amat. Proses, ya, delik daripada proses itu kan berbagai hukum, berbagai ekonomi, berbagai apa, dampak. Sehingga bagaimana untuk maju? Lah kalau ditolak ya gimana? Majunya Banten. Banten ini sangat kaya sini budayanya. Sangat kaya. Nah makanya mari kita bangun, mari kita sama-sama para tokoh masyarakat, para masyarakat yang ada di Banten, kita dukung berjalannya pembangunan, berjalannya investasi, ya, agar kembali Banten pulih. Nah, kami berharap Banten ini sebagai contoh, berikan contoh, ya, kayak di daerah-daerah mana majunya itu karena orang investasi, ya, baik wisatanya, wisata lokal, wisata ininya, jadi alhamdulillah tuh maju daerah itu. Nah kalau daerah tidak ada investasi, ya kita jangan berharap akan maju. Makanya kami selaku pendekar, mari kita sama-sama baik tokoh, ya, jangan istilahnya perselisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, kembali lagi bersama saya Lina Salamah di acara podcast iNews Banten. Kali ini saya sudah bersama pendekar Banten, bersama Pak Haji Abdurrahman. Betul Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat ya Pak Haji. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana pertumbuhan investasi di Provinsi Banten ini, sebelumnya saya mau bertanya mengenai pendekar. Pendekar itu singkatannya dari apa dan sejak kapan berdirinya dan bergeraknya di bidang apa saja, Pak Haji? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Tentunya kami dari Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia, salam pendekar, bela diri, bela bangsa, bela negara. Tentunya kami dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten, tentunya kami pendekar itu didirikan tahun sekitar 71. Jadi didirikan oleh beberapa tokoh agama, termasuk para alim ulama dan tokoh-tokoh jawara. Karena Banten dulu dikatakan Banten identik bahwa penuh tanah jawara. Ya tentunya termasuk kami, ya. Termasuk kami ini dari turunan-turunan para jawara, tapi identik. Jawara itu kan dikategorikan bahwa tukang, ya, negatif lah. Jawara itu yang sebenarnya ditokohkan. Orang yang ditokohkan, orang yang dimintai perlindungan oleh masyarakat, oleh rakyat. Sehingga para jawara dulu itu menjadi kepala desa, berpuluh-puluh tahun kepala desa. Ya, jadi sampai yang 30 tahun, 37 tahun ada kepala desa karena dari jawara itu. Sehingga identik dengan jawara, dipanggillah salah satu ulama dari Kadu Kecapi, itu Ki Mamun, dengan beberapa tokoh termasuk itu Bagus Hasan Sohib dan beberapa para kiai dan ulama, dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden bahwasanya jangan sampai jawara itu dikategorikannya itu yang negatifnya aja, coba dirubah. Sehingga dijadikanlah satu organisasi hasil daripada para ulama dan para kiai, para tokoh-tokoh tentunya, sehingga dijadikan satu organisasi menjadi
P3 SPBI, Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia, yang tentunya kita mengutamakan budaya ya, bahwa Banten itu sangat luar biasa. Dan kita harus pahami bahwa Banten itu diduduki oleh beberapa suku. Ya, dari beberapa suku kita paham Mangkaning dengan bela diri, bela bangsa, bela negara, itu harga mati untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya Banten sama, bahwa kita dimiliki oleh pemerintah, rakyatnya dimiliki oleh pemerintah, dan kita juga sebagai pemerintah, apalagi ya wabil khusus pemerintah Banten, ya, yang sudah alhamdulillah dari tahun 2000 sampai saat ini ya terpisahnya antara Banten dengan Jawa Barat tentunya oleh tokoh-tokoh yang diinginkan, karena Banten itu diusulkan dari tahun 1962 sampai tercapai ya pada waktu itu perjuangan-perjuangan daripada tokoh-tokoh baik moral, material, tenaga segala macam lah untuk menjadi Banten terpisahnya dari Jawa Barat dari beberapa tokoh. Tentunya Banten itu dimiliki satu kepresidenan terbagi 4 daerah. Salah satu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang. Nah sekarang alhamdulillah dengan berdirinya Banten menjadi provinsi, menjadi 8 daerah. Ya. Kabupaten Serang terbagi 3, antara lain Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon. Hanya Pandeglang yang belum, Pandeglang, Lebak yang belum dimekarkan. Ditambah dengan Kabupaten Tangerang menjadi 3 juga. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Ya jadi menjadi 8 daerah. Dengan 8 daerah ini kami dari pendekar diamanahkan oleh beberapa ulama, beberapa tokoh, apalagi pendiri-pendiri Banten, agar pendekar mengawal daripada program-program pembangunan yang Banten tentunya, wabil khusus. Apalagi kita mencari investasi itu nggak gampang, investor nggak gampang, sulit. Sehingga bagaimana Banten untuk maju, Mbak? Kalau nggak dari investasi, orang berinvestasi emang nggak aja. Yang penting ikuti budaya-budayanya, ya baik budaya lokal, budaya kearifan itulah menjadi mengikuti daripada budaya-budaya Banten. Ya, dari kami dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia. Tentunya para tokoh, para masyarakat, apalagi sekarang lagi rame-ramenya masalah Pantura. Sekarang kan pemerintah sendiri tidak bodoh-bodoh amat. Proses, ya, delik daripada proses itu kan berbagai hukum, berbagai ekonomi, berbagai berdampak. Sehingga bagaimana untuk maju? Lah kalau ditolak ya gimana? Majunya Banten. Kita mencari-cari investor dari mana mangga untuk membangun Banten, yang tentunya akan merasakan orang Banten loh. Tinggal kita kawal aja ketika proses pembangunan dengan kemajuan Banten, mangga silahkan itu. Nah kira-kira jadi berdirinya pendekar itu diinikan dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai daripada dari budaya-budaya. Tentunya kami sih kalau dari pendekar dulu bersatu ya, dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kenapa? Karena kami memiliki peguron-peguron. Nah, peguron-peguron itu dari berbagai macam, dari Cimande, dari Terumbu, dari Bandrong, berbagai macam yang ada di perguruan yang ada di Banten. Tentunya kami rangkum terus meng-SK-kan kepada sebuah peguron agar berjalan. Nah, nanti ketika sudah ada peguron,
Nah, ada bibit-bibit yang kira-kira untuk menjadi atlet di dunia persilatan. Kami giring, kami arahkan kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia. Itu Pak, dari dari Banten, dari pendekar itu. Jadi mencari bibit-bibit, terutama ya budaya, yang seni budaya. Banten ini sangat kaya seni budayanya, sangat kaya. Nah, makanya mari kita bangun, mari kita sama-sama para tokoh masyarakat, para masyarakat yang ada di Banten, kita dukung berjalannya pembangunan, berjalannya investasi, ya, agar kembali Banten pulih dan berjaya selalu itu, Mbak. Dari penjelasan Pak Haji ya tadi, berarti pendekar ini sudah berdiri cukup lama ya Pak Haji ya, dari mulai ikut pergerakan pembentukan Provinsi Banten juga ya Pak Haji ya. Dari sejarahnya itu kita lihat, kita bisa mencari, yang bisa kita tanyakan itu bagaimana dari pandangan pendekar ini, dari awal pergerakan membentuk Provinsi Banten, perbandingannya ketika belum ada investasi ataupun investor yang ada di Banten, dan sekarang sudah kurang lebih sekitar 20 tahun kurang lebih ya Provinsi Banten ini berdiri. Kira-kira perkembangan dari para investor ini untuk kemajuan di Provinsi Banten ini seperti apa menurut pandangan dari pendekar ini sebagai perintis ya, sebagai perintis pembentuk Provinsi Banten? Ya, makasih Mbak. Tentunya Provinsi Banten dengan berdirinya di tahun 2000 sampai menjadi 2025 ya, sudah 25 tahun kira-kira itu ya, Mbak ya. Tentunya kami dari pendekar agar mampu mengawal program-program pemerintah, terutama pelaksanaan daripada berbagai, karena kami selaku pendekar dari generasi ke generasi, ya, penerus-penerus bangsa, harus jangan jadi penonton, harus jadilah pelaku, membangun ekonomi terutama. Jadi dengan apa berdalih harus menjadi pelaku. Nah, kalau istilah kalau nggak membangun, siapa yang membangun? Kalau nggak ada investasi, ya siapa yang menginvestasi ke Banten ini? Dengan untuk kemajuan ya, kemajuan Banten dengan 20 tahun dirasakan dari daerah pemekaran, dari tadi tidak 4 daerah menjadi 8 daerah ini juga, kalau nggak ada investasi ya nggak akan maju. Yang saya rasakan ya saya tahu persis karena saya ini kan dengan pendekar itu sangat. Saya dari gurunya Debu Surosoan, Mbak. Saya dari kecil, dari kelas 3 SD sudah berjalan saya mengikuti di pendekar ini. Hingga dalam konteks ininya di seninya, dalam seni budaya Banten tradisionalnya yang debusnya ya. Kami dari dari Banten itu tentunya berkembang bahkan sampai ke mancanegara, alhamdulillah, dengan di beberapa negara Asia. Saya ditandingkan di di Thailand, di Bangkok pada waktu itu 95. Alhamdulillah menjadi berhasil mewakili daripada Indonesia, khususnya saya dari Banten. Nah, alhamdulillah pada waktu itu di Thailand menjadi juara ke-1 se-ASEAN loh, bukan ini. Nah, itu berbagai macam ya, karena ya kami dari debus atraksi yang harus benar-benar diteliti. Apa sih yang diinikan oleh debus itu, sehingga debus itu harus benar-benar. Kalau dulu yang namanya debus hanya cukup gada, Pak, Mbak, nggak ada ditangcep-tangcepin, cuma harus dibacakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu dari situ nanti secara ritualnya airnya itu kalau ada yang luka itu buat ngolesin yang luka. Kalau yang namanya debus dulu, cuma dari debus itu ya sebut gada-gada itu ya, debus yang tajam dituju itu cuma banyak. Ada 21 tojos-tojosin ke leher, ke perut. Nah, dengan berkembangnya kombinasi terhadap atraksi agar
lebih di penonton itu lebih menarik, sehingga banyak, baik kelapa, baik kelawar dari mulut, apakah itu permainan yang lain lah, yang istilahnya yang ekstrim gitu. Nah kalau yang ekstrim itu ya bermain udah, kalau di luar negeri itu udah harus benar-benar diteliti, ketika membelah perut, menginikan lidah, motong lidah, diteliti oleh ahli-ahli dokter itu ya. Kalau di luar negeri itu udah pasti diteliti darahnya bener apa bukan, ketika luka itu bener apa enggak. Nah itu bener-bener. Jadi di luar negeri itu harus bener-bener atraksi debus tuh, bener-bener atraksi debus. Jangan asal-asalan. Waduh, sekarang golok aja mintul, kadang-kadang diatraksikan, akhirnya begitu di tes kita memalukan Banten. Itu yang tentunya pura-pura ya. kami itu Mbak, artinya bahwa Banten ini bagaimana harus maju, ya berkembangnya pendekar. Kami beberapa daerah, Lampung sudah ada, Jabar sudah ada, DKI sudah ada, Sumatera Selatan sudah ada, dari bahkan Kalimantan Barat sudah ada. Itu udah beberapa, Banten udah ada. Ya Banten tentunya dari DPP-nya ya pusat. Gitu. Jadi Mbak, untuk pendekar itu sebenarnya untuk mengawal program-program pemerintah, mengawal daripada investasi. Tentunya kami sangat setuju bahwasanya Banten harus pulih dan Banten harus jaya dan maju agar ekonomi terbangun, tercapai cita-cita daripada masyarakat Banten sehingga sejahtera. Itu harapan kami dari pendekar. Iya. Mengenai tadi perkembangan dari secara pembangunan investasi fisik, juga pembangunan investasi secara budaya ya Pak Haji ya. Jadi si pendekar ini berkontribusi dalam melindungi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Banten khususnya ya Pak Haji ya. Dan di sini pendekar berkontribusi untuk mengawal dan mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten yang khususnya Pak Haji ya. Dan pendekar ini di sini bergerak untuk mengembangkan dan melindungi kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Banten khususnya dalam bidang bela diri ya Pak Haji ya, dalam bidang bela diri yang mana sudah menjadi ikonnya Provinsi Banten, yang namanya orang Banten pasti bisa debus, tapi belum tentu ya ya Pak Haji ya. Ya umumnya karena ini karena masih ada dilindungi oleh para praktisi bela diri ini, yang khususnya dari pendekar yang masih peduli dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Banten, sehingga sampai saat ini masih ada gitu dan hidup di antara kita di Provinsi Banten ini, khususnya menjadi suatu budaya yang turun menurun. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita ya Pak Haji ya, ini akan ada terus namanya pendekar yang benar-benar pendekar ya Pak Haji ya, benar-benar pendekar Banten yang bisa bela diri, bukan cuman bela diri bertarung, tapi juga bela diri untuk membangun negaranya, bangsa dan negaranya, begitu, khususnya pembangunan di Provinsi Banten ini ya Pak Haji ya. Iya. Dan terakhir, harapan untuk dari pendekar ini, dari yang kita lihat perkembangan sekarang ini Pak Haji, investasi di Banten ini masih menjadi polemik, masih ada pro dan kontra. Dan bagaimana pandangan dan harapan dari pendekar ini untuk yang menolak dan yang mendukung untuk adanya investasi di ataupun investor yang ada di Provinsi Banten ini Pak Haji, gimana? Ya, makasih. Tentunya kami dari pendekar itu prinsip ya, karena diamanatkan oleh orang tua-tua kita yang sudah mendahului daripada kita. Tokoh-tokoh pendekar itu sangat luar biasa. Dari berbagai penjuru ya, yang ahli-ahli, bahkan sekarang masih
sebagian masih ada para guru-guru pesilat, ya, karena dulu itu kan baik Terumbu, baik Cimande, baik Bandrong masih utuh, masih ada. Kami kembangkan hingga Terumbu juga alhamdulillah menjadi kurikulum, ya, ngajarkan kepada dari SD sampai SMP. Nah itu agar supaya kita jangan punah, ya. Ibaratnya jangan sampai orang Banten kadang-kadang Mbak, kalau saya udah keluar kadang-kadang di Kalimantan, kadang-kadang keluar daripada Banten lah, wah orang Banten nih. Nah disitulah terutama ya seni bela dirinya di dunia persilatan, dan kami memang membidangi. Yang kedua tentang budaya, ya, budaya Banten itu sangat luar biasa diakui, dan orang tokoh-tokoh yang di luar daripada Banten itu mengakui bahwa orang Banten itu sangat santun, budayanya sangat luar biasa, karena memang paling kaya Banten itu budayanya. Ya, apalagi dengan di dunia persilatan. Tadi itu beberapa peguron berkembang menjadi kombinasi dari Terumbu menjadi Bandrong, jadi beksi. Kalau di DKI-nya itu jadi beksi. Itu kan aliran-aliran kayaknya gerakannya dari Terumbu. Ya, sehingga dikombinasi. Nah, kadang-kadang menjadi peguron gitu. Umpamakan salah satu nama peguron itu dikombinasi antara Terumbu dengan Cimande karena didominasi. Banten itu dimiliki oleh Cimande, oleh Terumbu di dunia persilatannya maksudnya. Nah, adapun ilmu kenuragan dialirkanlah kepada debus, itu hanya simbol bahwa budaya dan seni tradisional itu memberikan siloka bahwa sejarah dulu tuh seperti itu. Ya, ingat Banten tidak ada perang fisik. Ingat Banten tidak ada perang fisik. Ya, hanya adu ini aja, hijrah gitu aja. Karena ada dua satu kesultanan dengan kerajaan. Diperintahkan ini untuk syiar Islamnya, ini mempertahankan hak daripada mungkin kepercayaannya. Nah itu, jadi saya harap tentang pendekar prinsip harus mengawal daripada program-program pemerintah dan mengawal daripada investasi yang ada di Banten. Itu tentunya akan memajukan Banten. Ya, tentunya dari dari kearifan lokal. Nah, kami berharap Banten ini sebagai contoh. Berikan contoh. Ya, kayak di daerah-daerah mana majunya itu karena orang investasi. Ya, baik wisatanya, wisata lokal, wisata ininya, jadi alhamdulillah tuh maju daerah itu. Nah, kalau daerah tidak ada investasi, ya kita jangan berharap akan maju. Makanya kami selaku pendekar, mari kita sama-sama baik tokoh, ya, jangan istilahnya perselisihan, tegak luruskan tentang program-program pemerintah, juga serahkan kepada pemerintah. Pemerintah juga nggak bodoh-bodoh amat pengkajiannya dari bawah sampai ke atas. Itu masa sih kita harus menolak? Dan menolak itu apa artinya? Dan untuk apa menolak? Nggak ada hasilnya. Tapi ketika yuk kita sama-sama dukung, investasi kita kawal, insya Allah Banten akan maju. Dan kita harus mempersatukan persatuan kepada rakyat-rakyat Banten, ya, agar kompak, ya, agar sama-sama kita kawal. Kalau memang yang menyalahi mangga, negara kita Banten ini udah diinikan oleh negara. Negara kita ini negara hukum. Itu aja mangga. Kalau memang menyalahi kita kawal, nggak usah. Yang ini kami sendiri siap turun. Kalau memang itu investor menyalahi, ya kita serahkan aja dulu kepada negara. Negara tidak bodoh-bodoh amat, pinter. Banyak dari SKPD, dari RT, kepala desa, sampai camat, sampai bupati, sampai gubernur, sampai dengan pemerintahan pusat.
diemban oleh beberapa menteri, ya kabinet-kabinet. Tentunya program-program yang harus benar-benar tercapai. Kami berharap ekonomi, terutama Banten ini, harus maju. Daripada membiarkan terhadap waduh maaf ini. Kalau istilahnya nggak ada investasi, ya siapa yang ngebangun? Kalau nggak dibangun ya melongo aja berharap dari ya sekecil mungkin. Tapi kalau investasi ya mangga. Yuk kita sama-sama kita dukung agar Banten pulih, agar Banten maju, agar Banten jaya menjadi Ketiban Inten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekar Banten, bela diri, bela bangsa, bela negara. Terima kasih Pak Haji atas harapannya yang mudah-mudahan dapat masyarakat Banten pahami juga ya Pak Haji ya, tujuan mulia dari Pendekar ini untuk mendukung investasi yang ada di Banten. Apapun itu investasi fisik maupun investasi secara nilai budaya ya Pak Haji ya. Apalagi Pendekar ini di bidang sosial budaya khususnya untuk melindungi dan meneruskan budaya Banten yang dimiliki oleh Banten ini, khususnya bela diri ya Pak Haji ya. Demikian iNews Banten, dulur-dulur sebanten, podcast hari ini. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.